Menarik sekali melihat volatilitas yang ada di global yang tentunya mempengaruhi aset-aset keuangan kita. Rupiah pun juga di 16.300 pada saat ini begitu. Tapi anehnya di bulan Januari ini secara mengejutkan Bank Indonesia justru memangkas suku bunga begitu. Anda melihat seperti apa dampaknya untuk daya tarik aset keuangan kita di tahun ini? Iya, reaksi pasar ini pasca BI rate turun memang cukup mix ya. Kalau kita lihat memang dari sisi rupiah, ini kita coba bedah satu-satu ya. Reaksi pada rupiah ini cukup mix, melemah 0,1%. Sedangkan kalau misalnya kita lihat kan rupiah ini memang lebih didorong oleh faktor global ya, khususnya dolar yang memang sulit kita kontrol. Nah justru penurunan BI rate ini disambut positif oleh SBN Indonesia kita. Jadi SBN Indonesia kita ini sejak pasca BI rate di-cut itu menguat 40 pips ya, atau turun ke level 6,87% dari 7,276%. Nah selain itu memang koreksi terjadi pada pasar saham. Pasar saham ini seperti yang kita ketahui posisi IHSG sudah di bawah 7.000. Karena ini lebih disebabkan oleh volatilitas global, khususnya concern terkait tadi ketidakpastian kebijakan Trump, sehingga khususnya investor asing lebih banyak shifting back to quality atau safe haven seperti dolar dan juga emas. Baik, tapi seperti apa nasibnya untuk aset-aset keuangan seperti SBN kita misalnya? Apalagi kita tahu pergerakan di Amerika Serikat dan China, di mana mungkin pemerintahnya ini juga akan lebih agresif lagi untuk bisa menarik dana global. Iya, tentunya dari sisi SBN masih cukup menarik ya menurut kita ya. Karena dari sisi valuasi menurut kita masih ada upside ke 6,5%. Di sektor menurut kita saham juga masih cukup menarik karena PE saat ini jika kita keluarkan beberapa saham yang kenaikannya cukup tinggi di tahun lalu dan PE-nya cukup quote and quote mahal. Sebenarnya PE Indonesia jika kita keluarkan saham-saham tersebut sebenarnya cukup menarik ya di 12 kali. Dan itu terjadi PE tersebut hanya 10 tahun sekali ketika COVID. Jadi valuasinya sudah cukup menarik dan sektor-sektor yang menurut kami menarik itu ada di sektor perbankan, cukup defensif. Ketika suku bunga turun harusnya NIM ekspansif dan likuiditas juga harusnya menopang ke depan. Dan juga dari sisi sektor konsumsi, terutama staples, itu harusnya cukup menarik ya untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Baik, kita beralih lagi ke Amerika Serikat begitu, kita menunggu data non-farm payroll di pekan ini. Tapi kalau melihat dari inflasi ini sebenarnya ada dua kemungkinan begitu dengan janji-janji Donald Trump mungkin juga untuk bisa meningkatkan produksi minyaknya yang berpotensi mungkin akan menahan laju inflasi di Amerika Serikat. Di sisi lain dengan kebijakan-kebijakan tarifnya berpotensi untuk menaikkan inflasi di Amerika Serikat begitu. Anda sendiri menilai seperti apa ini akan mempengaruhi pemangkasan suku bunga The Fed? Ya memang terdapat perubahan ekspektasi ya untuk pemangkasan Fed Fund Rate ini. Dari sebelumnya kalau kita lihat dot plot di September 2024 itu sebelumnya di 100 pips. Tapi kalau misalnya kita lihat dot plot terakhir per Desember 2024 itu hanya 50 bips. Nah memang pergerakan ekspektasi Fed Fund Rate ini lebih disebabkan oleh terpilihnya kembali Trump yang sebagian besar programnya memiliki efek menaikkan inflasi tadi. Khususnya dari sisi tarif, tadi kemarin juga sudah disebutkan Meksiko dan Kanada itu akan naik 25% tarifnya dan meskipun itu masih di hold ya sepanjang 1 bulan ke depan, namun yang sudah on adalah China 10%. Nah ini akan menyebabkan inflasi dari sisi push cost. Nah, dari sisi imigrasi, deportasi imigran yang tidak bersurat, terutama dari Meksiko Selatan juga hal ini akan membuat labor cost juga akan naik ke depannya. Dan yang terakhir dari sisi pajak, penurunan pajak ini tidak hanya dari pajak korporasi, tapi juga pajak dari pekerja. Nah, secara overall ini akan menaikkan konsumsi dari sisi Amerika, tapi juga akan menaikkan sisi demand yang berimplikasi pada kenaikan inflasi. Sementara itu kalau kita lihat memang kenaikan inflasi ini mungkin akan terjadi di first half, tapi di second half kalau kita lihat ada chance untuk Fed Fund Rate ini akan turun ya, sekitar 25 sampai 50 bips. Dari sisi BI Rate pun akan memfollow Fed Fund Rate.
terutama BI Rate ini masih mempunyai ruang kebijakan yang cukup fleksibel karena inflasi kita cukup terjaga di sekitar 1,5 sampai 2%. Baik, dan berikutnya untuk proyeksi pemangkasan BI selanjutnya di tahun 2025 ini, apakah menurut Anda masih dimungkinkan akan ada pemangkasan seperti di Januari kemarin? Iya, kemarin memang cukup mengagetkan ya penurunannya, karena memang ditakutkan ketika spread antara BI Rate dengan Fed Fund Rate cukup menyempit, akan terjadi outflow dan rupiah akan melemah kembali. Namun kalau kita lihat penurunan suku bunga ini harus dilakukan karena untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Kita tahu bahwa 2024 ekonomi Indonesia ini disokong oleh non-profit institution spending atau dana-dana dari pemilu. Sedangkan konsumsi itu sangat lemah. Konsumsi itu hanya tumbuh 5%. Sedangkan secara historis, ketika pemilu dihelat, konsumsi itu bisa mencapai 7%. Nah ini something wrong dengan konsumsi sehingga pemerintah memutuskan kemarin BI Rate harus diturunkan untuk menopang ekonomi ke depan khususnya dari sisi konsumsi. Nah, ketika nanti di first Q ataupun di second Q terjadi penurunan ekonomi kembali khususnya dari konsumsi, bukan tidak mungkin nanti BI Rate akan kembali diturunkan. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, tingkat inflasi pun sebenarnya terjaga sehingga BI mempunyai ruang untuk menurunkan suku bunga. Baik, tapi efeknya untuk rupiah seperti apa? Apalagi rupiah kita sempat lihat juga sudah mau menyentuh 16.500, dibuka di 16.200 di tahun ini. Ya, efek rupiah memang plus minus ya. Tadi sudah saya sampaikan per kemarin sejak suku bunga diturunkan 15 Januari sampai dengan kemarin efeknya memang tidak terlalu terasa, hanya melemah 0,1%. Nah, memang pergerakan rupiah saat ini itu lebih karena disebabkan oleh faktor global, khususnya dolar yang memang saat ini sulit sekali kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi domestik yang memang perlu saat ini diberikan stimulus, diberikan perhatian, sehingga kemarin BI Rate kembali diturunkan menjadi 25 bips ya. Baik, dan keputusan Bank Indonesia untuk tetap melakukan pemangkasan suku bunga meskipun rupiah pada saat itu juga bukan berada dalam situasi yang baik. Apakah ini menandakan memang secara fundamental ekonomi kita sedang butuh stimulus? Anda sendiri menilai seperti apa fundamental ekonomi kita? Iya, kalau 2024 tadi mungkin lebih ke non-profit institution spending, lebih ke dana pemilu ya, GDP kita digerakkan. Tapi di 2025 ini kembali ke core-nya lebih ke konsumsi menurut saya. Karena kalau kita lihat UMP juga sudah naik 6,5% dan juga selain dari sisi konsumsi, perubahannya memang di tahun ini kita harapkan gross fixed capital formation atau CAPEX itu mulai dibelanjakan atau mulai dispendingkan. Karena tahun lalu sempat tertunda karena tahun pemilu, banyak yang mungkin menahan sehingga CAPEX-nya belum dispendingkan. Nah ini tahun ini kita harapkan spending dari perusahaan-perusahaan swasta ataupun dalam negeri itu mulai digelontorkan karena efek ketidakpastiannya itu sudah mulai mereda.